Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini. Kami akan hadirkan informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya bersama saya Tanita Patesina. Kita mulai dengan berita pertama. Basarnas Ambon kerahkan alat berat cari Adama Sinai yang hanyut di Sungai Ruatah, Maluku Tengah. Badan SAR Nasional Ambon mengerahkan eksavator dan perahu karet atau rubberboat untuk mencari korban Adama Sinai yang terseret arus Sungai Ruata di kawasan kilometer 12 Kelurahan Holo, Maluku Tengah, Minggu 26 September 2021. Kepala Basarnas Ambon Mustari menerangkan setelah tim rescue Basarnas Ambon mendapat laporan pada Selasa 29 September 2021 sore, tim langsung bergerak cepat menuju lokasi hilangnya Adama Sinai di Maluku Tengah. Setelah tiba di lokasi, Basarnas Ambon mendapatkan dukungan penuh dari Bupati dan Sekda Maluku Tengah untuk melakukan pencarian korban. Dengan menerjunkan satu unit alat berat berupa eksavator dan robot boat atau perahu karet. Selanjutnya tim SAR gabungan bahu-membahu membuat bendung dari tumpukan batu guna membelah jalur sungai agar bisa melaksanakan pencarian di sekitar lokasi kejadian. Pekerjaan pun dilakukan secara manual hingga pukul 13.17 waktu Indonesia Timur. Tim SAR gabungan menghentikan sementara pekerjaan dikarenakan debit air sungai yang meluap dan semakin deras. Pada pukul 14.27, satu unit eksavator tiba di LKK dan melanjutkan pekerjaan. Proses pengerjaan pun dilakukan selama beberapa jam ke depan hingga pada pukul 15.57. Tim SAR gabungan menghentikan sementara pekerjaan dikarenakan hujan lebat dan debit air sungai yang semakin meninggi. Diketahui sebelum terjadi insiden, korban dan dua orang temannya itu pergi ke hutan untuk mengambil kayu swalap atau papan kayu ukuran tebal. Setelah pulang, mereka kemudian menggunakan rakit untuk menyeberangi Sungai Ruata itu. Meski tahu aliran sungai saat itu sangat kuat, mereka tetap menyeberanginya dengan menggunakan rakit. Naasnya arus sungai yang terlalu kuat akhirnya menghantam rakit dan menenggelamkan rakit yang mereka gunakan. Tribuners hari keempat pencarian Adama Sinai, tim turunkan alat berat bongkar tumpukan kayu. Adama Sinai, 44 tahun, warga negeri Makariki, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah yang dikabarkan hilang terseret arus Sungai Ruata Selasa 28 September 2021 lalu belum ditemukan. Tim SAR gabungan di hari keempat pencarian pun masih memfokuskan pencarian tidak jauh dari lokasi kejadian. Menurut Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Tengah, Abdul Latif K., korban diperkirakan berada tidak jauh dari titik awal mereka tercebur ke dalam sungai. Hal itu berdasarkan keterangan saksi yang selamat dari kejadian tersebut. Tumpukan kayu di area sungai pun disisir tim SAR gabungan. Lanjutnya dalam pencarian, tim menggunakan perahu karet serta alat berat untuk mengangkat tumpukan kayu berukuran besar. Sementara itu, tingginya debit air cukup menghambat pencarian korban. Hingga sore hari, pencarian masih dilakukan dengan dibantu keluarga dan warga setempat. Tengah, dan kami bersama-sama dengan Basarnas dibantu oleh TNI Polri dan Polairut. Kita sama-sama terjun, sudah 2 hari bekerja dari pagi sampai malam, tapi sampai saat ini belum menemukan. Nah, hari ini tim berada di lapangan lagi dan dengan menggunakan satu alat berat, eskavator. Itu kami mulai dari kemarin sudah menggunakan, cuman karena kemarin itu sekitar jam 2-an itu angin, hujan sangat lebat sehingga air membesar lagi dan itu kami tidak bisa melakukan pencarian lebih ini. Nah, tadi tim kami juga ada di sana bersama-sama dengan tim SAR. Lalu ada informasi yang disampaikan bahwa memang
air sudah mulai reda dan sekarang alat berat sudah mulai beroperasi. Mudah-mudahan di titik itu, karena memang di titik itu ada semacam kolam yang dipenuhi oleh kayu-kayu bekas, tumpukan kayu bekas itu yang di bawah air, sehingga kami mencurigai bahwa yang bersangkutan ada di situ. Itu juga berdasarkan hasil komunikasi kami dengan saksi. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. 250 rumah warga Tawiri, Ambon terancam digusur menyusul kasus sengketa lahan dengan TNI Angkatan Udara. Setidaknya 250 rumah di Desa Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon terancam digusur. Hal tersebut disampaikan Koordinator Lapangan Ari Latut Lola saat berorasi di depan kantor DPRD Maluku Kamis 30 September 2021. Diketahui sejumlah warga Tawiri mendatangi gedung wakil rakyat itu untuk menyampaikan protes mereka terkait sengketa lahan dengan TNI Angkatan Udara. Mereka datang dengan membawa serta anak-anak yang bertugas memegang sejumlah poster berisikan tuntutan mereka. Dia pun mengungkapkan intimidasi yang diterima warga yang berjuang untuk tanahnya. Mereka mengancam akan kembali memblokade akses jalan menuju Bandara Patimura jika hal ini tidak segera ditangani pihak terkait. Orang Tawiri yang diintimidasi, kami dipaksa untuk tanda tangan surat pernyataan yang dibuat oleh TNI Angkatan Udara mengakui bahwa tanah-tanah yang kami tinggal puluhan tahun itu adalah milik TNI Angkatan Udara. Ini luar biasa, Pak. Kami kemarin tutup jalan di bandara, Pak. Kami tutup jalan karena kami tidak puas. Kemarin kami intimidasi lagi. Kami dipaksa. Surat pernyataan dibuat oleh TNI Angkatan Udara. Surat pernyataan ini sudah ditempel materai 10.000. Mereka masuk ke dalam rumah paksa masyarakat bahwa itu tanah mereka. Ini adalah sebuah intimidasi hak asasi manusia yang terjadi di Tawiri oleh TNI Angkatan Udara. Ini baru pertama terjadi yang dibuat oleh TNI Angkatan Udara. Kami ini warga mana? Kami warga Kota Ambon, kami warga Maluku, kami warga Indonesia. Bapak Ibu anggota Dewan, hari ini kami datang di Dewan Provinsi untuk bisa diterima oleh Bapak dan Ibu. Tribuners, ini informasi berikutnya bagi Tribuners yang ingin bepergian pakai kapal Pelni karena harus punya aplikasi Peduli Lindungi. Penggunaan aplikasi Peduli Lindungi bagi penumpang kapal akan dilaksanakan secara bertahap, terutama bagi para penumpang yang hendak menggunakan transportasi laut seperti kapal Pelni di sejumlah daerah di Maluku. Kepala Operasional PT Pelni Cabang Ambon, Muhammad Asagaf, mengatakan penerapan aplikasi Peduli Lindungi merupakan instruksi dari pemerintah pusat yang diterapkan di daerah. Dia menuturkan saat ini pihaknya mulai mensosialisasi penggunaan aplikasi Peduli Lindungi bagi penumpang yang akan membeli tiket di PT Pelni Cabang Ambon. Lanjutnya, penggunaan aplikasi ini sangat memudahkan karena langsung berisi data penumpang. Informasi terkait vaksinasi dari penumpang pun sudah ada di dalamnya saat melakukan scan barcode. Sehingga pihaknya juga bisa meminimalisir potensi kerumunan dalam antrian sebelum naik kapal. Sementara itu, protokol kesehatan seperti membawa hasil tes antigen atau PCR tetap diberlakukan sebagaimana mestinya. Menurutnya, penggunaan aplikasi Peduli Lindungi di wilayah pelabuhan juga sebagai upaya mendorong masyarakat melakukan vaksinasi. Penggunaan aplikasi tersebut juga menjadi syarat wajib yang harus diterapkan pada moda transportasi udara dan laut. Hari keempat pelaksanaan tes SKD CPNS 2021 di Kabupaten Buru berjalan lancar. Meski hari ketiga pelaksanaan tes seleksi kompetensi dasar SKD calon pegawai negeri sipil di Kabupaten Buru sempat terjadi gangguan tegangan listrik, namun pada hari keempat berjalan lancar.
Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi BKPSDM Kabupaten Buru, Muhammad Said, mengatakan sejak awal pelaksanaan tes sampai sekarang tidak ada kendala. Namun pada hari ketiga ada sedikit gangguan terkait voltasi. Lanjutnya sampai dengan hari ini ada sebanyak 838 peserta yang mengikuti tes. Dia mengungkapkan tes masih tersisa 2 hari lagi, yakni hari Sabtu dan hari Minggu. Seperti diberitakan sebelumnya, pelaksanaan tes SKD CPNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Buru menggunakan metode CAT BKN dan akan diselenggarakan selama 5 hari, terhitung mulai Selasa 28 September hingga Sabtu 2 Oktober 2021. Sementara untuk pelaksanaan tes seleksi kompetensi P3K non-guru tahun 2021 akan diselenggarakan selama sehari, terhitung mulai Minggu besok. Pertama yaitu mulai tanggal 28 dan hari ini hari Jumat tanggal 1. Alhamdulillah syukur sampai hari ini belum ada kendala. Cuma pada hari kedua, hari ketiga itu memang ada kendala, lampu voltasenya turun dan kami bisa atasi dengan ada generator yang sudah disediakan oleh panitia. Ya, untuk peserta yang sudah menjalankan tes ini sudah berapa banyak Pak? Untuk hari ini sudah dijalankan itu sebanyak 838. Jadi untuk tinggal 2 hari, yaitu hari Sabtu dan hari Minggu. Sisa untuk hari Sabtu jumlahnya 240, sedangkan untuk hari Minggu P3K non guru itu 14 orang. Oh, yang terakhir itu untuk P3K non guru. Ya, itu 14 orang jumlahnya. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Puluhan jenis kegiatan warnai hari ulang tahun ke-22 Kabupaten Buru. Puluhan jenis kegiatan mewarnai penyambutan hari ulang tahun ke-22 Kabupaten Buru yang jatuh pada 12 Oktober 2021 pekan depan. Kadis Ketahanan Pangan Kabupaten Buru selaku Ketua Panitia, Hasan Rehalat, mengungkapkan setidaknya 11 kegiatan yang bakal memeriahkan HUT nanti. Jenis olahraga yang akan dilombakan pada hari ulang tahun tersebut mulai dari futsal, bola voli putra-putri, taekwondo, catur, takraw, dan senam polo. Kemudian ada olahraga lari 5 km, 10 km, PBB kreasi, dan sepeda santai. Dia menjelaskan selain kegiatan ada juga beberapa agenda lain seperti Bupolo Overland. Menurutnya pada hari puncak HUT Kabupaten Buru ada pemberian bantuan dan hadiah lainnya. Kegiatan sosial lainnya pada hari puncaknya nanti itu ada pemberian santunan kepada fakir miskin, kemudian pemberian penghargaan kepada pelaksana pembangunan tower Telkomsel di Kabupaten Buru, kemudian penyerahan piala lomba dan penyerahan reward kepada pegawai-pegawai yang berprestasi di Kabupaten Buru dan pelaksanaan hiburan yang nanti partisipasi dari artis-artis lokal Kabupaten Buru. Mungkin itu beberapa kegiatan menjelang dan pelaksanaan HUT ke-22 Kabupaten Buru tahun 2021. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini. Jangan lupa untuk selalu menaati protokol kesehatan. Saya Tanita Patesina beserta tim redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.